Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Gaspol Menggagas Politik. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang bersama anggota Komisioner KPU Jawa Barat, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia Penelitian dan Pengembangan Bapak Abdullah Sapii, SSI ME, dan juga kita masih berbincang bagaimana proses penyelenggaraan pemilu 2024 di Jawa Barat. Tadi yang disampaikan bahwa saat ini prosesnya yang fokus adalah rekrutmen untuk KPPS ataupun juga kelompok panitia pemungutan suara dengan rentang usia antara 17 sampai dengan 55 tahun. Namun kalau kita berkaca pemirsa di tahun 2019 cukup banyaknya korban dalam tanda kutip karena akibat kelelahan, durasi bekerja yang cukup panjang, sehingga menyebabkan banyaknya korban yang meninggal dunia dari panitia pemungutan suara ini. Seperti apa antisipasi nanti akan dilakukan oleh KPU Jawa Barat, terutama Pak Abdullah, untuk meminimalisir hal tersebut? Ya, tentunya antisipasi yang pertama adalah pada tahap pendaftaran. Tentunya kita menyiapkan bahwa tadi kita sampaikan persyaratan-persyaratannya adalah usia, rentang usia yang 17 sampai 55 tahun. Kemudian yang berikut itu diutamakan tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah masalah syarat kesehatan. Nah, syarat kesehatan ini menjadi utama sekarang. Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan setempat, kita untuk menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan. Mewajibkan kepada pendaftar itu untuk menyerahkan surat keterangan sehat, termasuk di dalamnya mengenai kolesterol dan gula darah yang kita mintakan itu diperiksa juga. Nah, aspek-aspek tadi itu tentunya kemudian juga adalah bahwa dia tidak memiliki komorbid tentunya, penyakit bawaan yang kemudian nanti akan membahayakan dirinya dan lingkungannya tentunya. Nah, kemudian dalam konteks itu di situ kita sudah tegaskan. Kemudian kita juga memang ada yang disebut sebagai ketika orang sudah menjadi penyelenggara pemilu, termasuk KPPS, nanti kita ada yang disebut sebagai santunan ketika terjadi injury, kejadian-kejadian. Nah, itu kita ada santunan kematian, ada santunan kesehatan, dan seterusnya. Itu ada ketentuannya. Nah, kalau dalam aspek pelaksanaan, nanti kita ada pada aspek pelaksanaan kita didukung penggunaan teknologi informasi yang lebih masif sekarang. Makanya dalam konteks itu kita ada 5 yang diutamakan ketika kita pada proses pendaftaran KPPS itu. Yang pertama kita utamakan adalah tokoh masyarakat. Ya, tentu para tokoh masyarakat di sekitar itu yang nanti kita akan libatkan menjadi anggota KPPS. Kemudian yang kedua adalah kalangan perempuan. Kita himbau ibu-ibu, adik-adik untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilu, karena itu termasuk aspek yang diutamakan. Kemudian kita juga, karena pemilu kita adalah pemilu yang inklusif, kita juga mengajak pada rekan-rekan disabilitas untuk ikut terlibat juga dalam proses penyelenggaraan pemilu ini. Kemudian yang keempat, kita juga ada aspek mengutamakan juga melibatkan kalangan pelajar dan mahasiswa. Karena ini generasi muda yang saya kira kita punya data pemilih di Jawa Barat ini generasi Y dan Z-nya itu lebih dari 55%. Nah, ini tentu kalangan yang potensial untuk terlibat menjadi penyelenggara pemilu, bukan sekedar pemilih gitu yang datang mencoblos. Nah, itu saya kira kita undang teman-teman mahasiswa tentunya yang memenuhi syarat-syarat tadi untuk terlibat menjadi penyelenggara pemilu di tingkat KPPS. Berikutnya adalah syarat yang kelima adalah yang diutamakan yang kelima adalah yang memiliki kemampuan teknologi informasi. Itu di pedoman teknis kita di 467, di pedoman perubahannya di 534, di perubahannya di 667, dan perubahan terakhir di 1669 itu ditegaskan itu yang akan menjadi prioritas kita dalam memilih calon anggota KPPS nanti. Nah, pada aspek pelaksanaan itu kita juga menggunakan teknologi informasi. Makanya kenapa ada yang diutamakan itu yang menguasai teknologi informasi. Itu anggota KPPS itu nanti harus memiliki handphone Android yang kemudian nanti dipergunakan untuk mengcapture hasil pemungutan suara dan kemudian akan dikirimkan kepada sistem informasi yang disebut kita Sirekap. Nanti kita kirimkan ke situ, kemudian data itu kemudian nanti akan di capture, kemudian
data diserap kemudian diinformasikan ke publik, dan itu menjadi data awal kita juga untuk pada proses pemungutan suara. Nah, itu artinya pada aspek pendaftaran kita sudah siapkan, pada aspek pelaksanaan pun beban kerjanya kita mudah-mudahan dengan penggunaan teknologi informasi ini jauh lebih berkurang daripada 2019. Bayangkan 2019 dari siang ketika penghitungan pemungutan suara, saya waktu itu di Kabupaten Cirebon, itu rekan-rekan petugas KPPS menulis sebanyak saksi yang ada, sejumlah berlembar-lembar, yang kemudian sampai ada beberapa yang sampai pagi. Sementara durasi kerja KPPS, mereka mulai dari sejak membagikan undangan, mendirikan tenda, kemudian menyiapkan logistik pemungutan suara, kemudian ya kadang-kadang harus menyiapkan lokasinya itu dengan baik dan seterusnya, sehingga pada saat pelaksanaan pun sudah terlihat banyak yang kelelahan. Nah, ini yang kemudian kita antisipasi supaya pada saat perhitungan suara, hasil pemungutan suara tadi itu kita lebih praktis. Jadi dengan penggunaan teknologi informasi ini mudah-mudahan kelelahan-kelelahan yang timbul di kejadian 2019 ini akan jauh lebih berkurang. Itu pada aspek pelaksanaannya. Pada aspek paskanya kita tentu ada yang disebut sebagai santunan-santunan tadi yang kita dari pimpinan kami di KPU RI sudah siapkan jika terjadi injury yang kemudian mengenai pada petugas-petugas ad hoc kita nantinya. Oke. Itu demikian. Baik, ada persiapan pra dan juga pasca yang dilakukan guna meminimalisir. Tadi yang paling menarik adalah penggunaan teknologi untuk memangkas bisa dibilang jam kerja seperti itu, dan juga optimalisasi efisiensi dalam proses pemungutan suara. Apakah juga nanti di hari H ataupun pada pelaksanaannya juga tim kesehatan juga akan dilibatkan seperti itu, Pak? Ya, ini juga bagian yang kita upayakan, kita kerjasamakan, karena ada juga kewajiban pemerintah daerah, karena ini pemilu tentunya bukan hanya pekerjaan hajat KPU, Bawaslu, dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya, DKPP, tapi juga adalah hajat bersama bangsa ini, saya kira. Jadi semua stakeholder, pemerintah daerah, kemudian TNI, Polri, itu terlibat secara aktif dalam konteks ini. Kita pun dan yang Linmas tadi, yang petugas keterlibat tadi kan kita juga bersama dengan pemerintah daerah untuk melibatkannya, 2 dari 9 itu. Nah, kemudian dalam konteks hari H kita juga sudah mengirimkan himbauan dari pimpinan kami juga, dan beberapa pemerintah daerah juga sudah menyampaikan keinginan untuk mendukung pada prosesnya. Jadi kita himbau nanti di KPU kabupaten kota di daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meminta penyediaan sarana-sarana kesehatan yang mendukung pada proses pelaksanaan nantinya. Misalnya ambulans, di pengalaman saya 2019 itu ada beberapa sarana kesehatan yang standby di lokasi-lokasi TPS yang mungkin tidak banyak, mungkin bisa satu desa 2 atau 3. Bisa juga kita himbau pemerintah daerah juga untuk mendukung berupa vitamin, kemudian obat-obatan yang bisa disediakan untuk mendukung pelaksanaan pemilu ini. Tentunya kita berharap pemilu ini tentu seperti yang selalu disampaikan oleh pimpinan kami dari KPU Republik Indonesia, bahwa pemilu kita harus membahagiakan, harus menggembirakan. Jangan sampai kejadian 2019 itu menjadi terjadi kembali di 2024. Saya kira saya optimis dengan kebersamaan kita tadi, ada aspek pra, ada aspek pelaksanaan, dan aspek pasca. Tentunya kita berharap kerjasama semua pihak. Nanti kita akan koordinasikan dengan pemerintah daerah. Pada saatnya pemerintah daerah ikut terlibat menjaga kesehatan warganya, bahwa ini adalah warga kita bersama yang sedang melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu di tingkat KPPS. Nah, kita jaga bersama kesehatannya, kita jaga bersama gizinya, kan gitu kan. Kita bersama juga optimisme kebahagiaannya. Sekarang sudah bahagia dengan
dinaikkan honornya kan. Oke, gitu. kita tahan dulu soal Oke, honor nih siap. Pak, biar penasaran. Ini tadi sempat menyinggung soal kenaikan honornya. Sebetulnya berapa sih nanti honor yang akan didapatkan oleh para petugas KPPS ini? Nanti kita lanjutkan perbincangan kita, namun kita akan jeda kembali. Tetaplah bersama kami, pemirsa, dalam program Gaspol Menggagas Pemilu.